pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN didirikan oleh 5 negara di kawasan Asia Tenggara berdasarkan Deklarasi Bangkok. Adapun tujuan pembentukan ASEAN antara lain, yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan ASEAN. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan dan tertib hukum di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan memecahkan masalah yang menyangkut kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana latihan dan penelitian di bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerja sama dalam mendayagunakan pertanian dan industri, perluasan perdagangan, komoditas internasional, perbaikan sarana distribusi dan komunikasi, serta perbaikan taraf hidup penduduk. Adapun bentuk kerjasama ASEAN sebagai berikut. Komite-komite ASEAN. Komite-komite yang dibentuk sebagai berikut. Pertama, kerjasama di bidang bahan makanan, pertanian, kehutanan diatur oleh Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan yang berkedudukan di Indonesia. Kedua, kerjasama di bidang perdagangan dan pariwisata diatur oleh Komite Perdagangan dan Pariwisata yang berkedudukan di Singapura. Ketiga, kerjasama di bidang keuangan, perpajakan, dan bea cukai diatur oleh Komite Keuangan dan Perbankan yang berkedudukan di Thailand. Keempat, kerjasama di bidang pertambangan dan energi diatur oleh Komite Industri Pertambangan dan Energi yang berkedudukan di Filipina. Dan yang kelima, kerjasama di bidang transportasi dan komunikasi diatur oleh Komite Transportasi dan Komunikasi yang berkedudukan di Malaysia. Urea Project Indonesia di Aceh itu adalah pabrik pupuk urea yang berfungsi untuk memasok kebutuhan pupuk regional dan mengurangi ketergantungan impor. Lalu ada ASEAN Urea Project di Malaysia. Itu adalah pabrik pupuk urea amoniak yang berfungsi untuk memperkuat pasokan pupuk di kawasan Asia Tenggara. Lalu ada ASEAN Copper Fabrication Project Filipina. Itu adalah fabrikasi tembaga yang berfungsi untuk memenuhi permintaan tembaga yang digunakan untuk industri dan konstruksi. Lalu ada Rock Salt Soda Ash Project Thailand, pabrik abu soda, itu bahan baku kaca, deterjen yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan bahan kimia industri dasar di kawasan ASEAN. Oke. Lalu ada juga ASEAN Vaccine Project Singapura, pabrik produksi vaksin yang berfungsi untuk memperkuat ketahanan kesehatan regional melalui produksi vaksin. Bentuk kerjasama ASEAN yang kedua ada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN atau KTT ASEAN. KTT adalah forum pengambilan keputusan tertinggi bagi para kepala negara atau pemerintahan anggota ASEAN. Pertama kali diselenggarakan pada 23-24 Februari 1976 di Bali. Negara yang terlibat adalah 10 negara anggota ASEAN: Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, yang bertujuan untuk membahas masalah penting dalam negara Asia Tenggara dan menentukan garis-garis besar kebijaksanaan ASEAN. Contohnya itu melahirkan AFTA dan skema integrasi lain seperti MEA, AIA, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada AFTA, ASEAN Free Trade Area. AFTA adalah kesepakatan regional untuk membentuk zona perdagangan bebas dengan menghapus tarif dan hambatan non-tarif. AFTA disahkan pada 1992 dalam KTT ASEAN keempat di Singapura. Negara yang terlibat adalah 10 negara anggota ASEAN: Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN sebagai basis produksi dunia dan pasar regional. Contohnya, harga produk impor antar ASEAN lebih murah dan mendorong perdagangan intra-ASEAN. Lalu ada NAFTA, North American Free Trade Agreement. Itu adalah perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Utara ditandatangani pada Oktober 1992 dan resmi berlaku pada 1 Januari 1994. Negara yang terlibat adalah Amerika Serikat, Kanada, Meksiko. Bertujuan untuk menghapus berbagai hambatan perdagangan di kawasan Amerika Utara. Contohnya itu ada perusahaan Amerika memindahkan pabrik ke Meksiko untuk memanfaatkan upah tenaga kerja yang lebih rendah. Lalu ada
NAFTA, North American Free Trade Agreement, itu adalah perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Utara ditandatangani pada Oktober 1992 dan resmi berlaku pada 1 Januari 1994. Negara yang terlibat adalah Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, bertujuan untuk menghapus berbagai hambatan perdagangan di kawasan Amerika Utara. Contohnya itu ada perusahaan Amerika memindahkan pabrik ke Meksiko untuk memanfaatkan upah tenaga kerja yang lebih rendah. Yang selanjutnya itu ada APEC atau ASEAN Pacific Economic Cooperation. Pembentukan APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik pertama kali dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri Australia yaitu Bob Hawke. Pertama kali diadakan pada bulan Januari 1989 di Canberra, Australia, yang dihadiri oleh 12 negara, yaitu 6 negara anggota ASEAN ditambah Kanada, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Pada pertemuan tersebut disetujui beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, APEC didirikan bukan menjadi suatu blok perdagangan. Yang kedua, segala pemikiran dan pertimbangan akan diberikan pada diversifikasi yang ada di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga, kerjasama ini akan terpusat pada hal-hal praktis yang bertujuan saling memperkuat hubungan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Adapun prinsip dasar pembentukan APEC itu sebagai forum konsultasi dalam memecahkan permasalahan ekonomi, perdagangan, dan investasi anggotanya. Saat ini APEC beranggotakan 21 negara, di antaranya itu ada dari benua Amerika, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Chili. Yang kedua, itu dari benua Asia, yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, dan Rusia. Yang ketiga, benua Australia, yaitu Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini. Dan yang keempat, itu dari ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, APEC telah berupaya mengadopsi kebijakan moneter dan fiskal, maupun upaya mendorong polisi dialog mengenai ekonomi makro, termasuk upaya memperkuat sistem keuangan internasional bursa, menciptakan landasan ekonomi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tujuan pokok APEC adalah melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan anggotanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, APEC telah menyusun agenda liberalisasi secara bertahap, yaitu pada tahun 2020, liberalisasi perdagangan dan investasi di antara negara industri maju di kawasan Asia Pasifik. Dan pada tahun 2020, liberalisasi perdagangan dan investasi di antara negara di kawasan Asia Pasifik. D. EEC, European Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau MII dimulai tahun 1954 dengan pasaran bersama untuk batu bara dan baja antara Jerman dan Prancis. Pada tahun 1957, Perjanjian Roma dijadikan kerjasama regional atau uni di bidang ekonomi dan moneter yang meliputi Prancis, Jerman Barat, dan Belgia, Netherlands, Luxembourg atau Benelux. Pada tahun 1973, Denmark, Inggris, dan Irlandia menjadi anggota MII, disusul Yunani pada tahun 1980 dan Spanyol pada tahun 1985. Bentuk Benelux merupakan daerah perdagangan bebas. Selain MII, ada organisasi ekonomi lain di Eropa, yaitu EFTA. EFTA atau European Free Trade Area didirikan pada tahun 1959 sebagai lembaga kerjasama ekonomi antar negara Eropa yang tidak termasuk anggota MII, yang terdiri dari Austria, Swiss, Denmark, Inggris, Norwegia, dan Portugal. Tujuan utama EFTA adalah menghapuskan hambatan-hambatan yang terjadi dalam perdagangan di kawasan Eropa. Kerjasama ekonomi regional seperti ASEAN, NAFTA, APEC, dan EEC menunjukkan bahwa kekuatan sejati ekonomi tidak terletak pada persaingan, tapi pada kemampuan untuk bersatu. Negara